Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, tidak semua orang bisa menerima kenyataan dalam hidupnya karena berbeda dengan apa yang diharapkan. Kenyataan hidup, sakit, apalagi kematian. Keinginannya sehat selalu. Demikian juga dengan kemiskinan, kegagalan, dan bermacam keprihatinan dan penderitaan hidup. Maunya ketika mendaftar pekerjaan langsung diterima, karirnya lancar, cepat naik tingkatan golongan. Ketika membangun usaha, bisnisnya semua lancar dan berhasil menjadi pengusaha yang sukses kaya raya. Gak ada kamus gagal, berjuang, merintis, usaha, prihatin, mengalami pasang surutnya usaha dalam kehidupan. Pertanyaannya, salahkah harapan-harapan itu? Bagaimana caranya agar harapan-harapan itu sungguh terwujud dan menjadi kenyataan? Tidak jarang ada orang yang merasakan ketidakadilan karena melihat orang lain yang baik-baik saja dan selalu berhasil apa yang dilakukan. Apakah ada perbedaan perlakuan Tuhan terhadap setiap orang? Saudaraku, mari kita temukan bersama jawaban dari teka-teki tadi melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pembelian dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sering kami tidak bisa memahami apa yang Kau kendaki dari setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, Roh Kudus berkenan memberikan hikmat kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dapat memahami, menghayati, dan mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal 3 ayat 1, 2 dan 11 yang tertulis demikian. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema mengapa kenyataan hidup berbeda dengan harapan. Saudaraku, kitab Pengkhotbah menggambarkan bahwa Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan apa yang terjadi dan dialami setiap orang di muka bumi. Orang percaya harus mempersembahkan diri sebagai persembahan kudus dan membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Allah bagi hidup orang percaya. Dan hati-hatilah agar orang percaya tidak keluar dari kehendak Allah sehingga kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkan Allah bagi hidup orang percaya. Oleh karena itu, seharusnya orang percaya menerima setiap kenyataan yang diberikan oleh Allah dan menemukan kehendak-Nya di balik setiap peristiwa. Termasuk kalau kenyataan dalam hidup setiap orang percaya tidak seperti yang diharapkan. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengatur waktu untuk peristiwa dalam hidup setiap orang. Kapan lahir, kapan bertumbuh, kapan dewasa, kapan menikah, kapan sukses dalam hidupnya tentu dengan segala dinamikanya dan pada akhirnya kapan meninggal. Allah telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal-hal duniawi. Manusia ingin hidup selama-lamanya dan menemukan nilai kekal di dalam dunia dan kegiatan-kegiatan dalam hidup ini. Oleh karena itu, hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekuler, dan semua kesenangan duniawi ini tidak akan pernah
memuaskan sepenuhnya. Tetapi Tuhan Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk menikmati keindahan dari rencana dan kehendak baik Allah dari setiap peristiwa dalam hidup manusia. Pada waktu kesadaran akan rencana dan kehendak baik Allah dengan merasakan dan menikmati indah pada waktunya. Meskipun orang percaya tetap tidak bisa memahami semua yang terjadi dalam hidup orang percaya, sesungguhnya adalah rencana dan kehendak baik Allah untuk semua manusia. Puji Tuhan, betapa kasih, kemurahan, dan kemuliaan Allah nyata dalam setiap peristiwa kehidupan yang telah ditata waktu, maksud, dan rencana baiknya untuk kehidupan, termasuk untuk manusia di dalamnya orang percaya. Dari semua gambaran di atas menjadi jelas mengapa kenyataan hidup berbeda dengan harapan kita. Yang pertama, Allah pencipta dan penguasa alam dengan isinya yang menentukan setiap peristiwa dalam kehidupan, yang telah menata waktu, maksud dari kehendak baiknya untuk seluruh kehidupan. Sementara apa yang kita inginkan dan harapkan terjadi dalam kehidupan kita semata-mata berorientasi pada keinginan untuk memuaskan diri sendiri yang kadang bertentangan dengan rencana dan kehendak baik Allah. Seharusnya kita belajar mengapa yang Tuhan berikan bukan seperti yang kita harapkan. Mungkin belum saatnya, sehingga kita masih perlu belajar dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan kenyataan yang kita harapkan. Demikian juga ketika suatu kenyataan yang buruk terjadi dalam diri kita, Tuhan bermaksud agar kita lebih hati-hati, waspada, dan cermat dalam melihat dan melakukan segala sesuatu, agar sesuatu yang baik akan kita terima di kelak kemudian hari. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjalani hidup dengan taat dan setia seperti yang Allah kehendaki. Jalani setiap peristiwa dalam kehidupan dengan terus belajar memahami kehendak Allah melalui pengajaran firman-Nya, agar kita semakin mengerti maksud dan kehendak Allah dari setiap kehendak yang terjadi dalam kehidupan. Sehingga kita akan dengan sukacita dan rela hati menerima setiap kenyataan hidup yang terjalin dalam setiap peristiwa dalam kehidupan. Bahkan dengan syukur dan sukacita, karena sesungguhnya setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Apa yang Allah tetapkan dan menjadi arah perjalanan hidup kita selanjutnya, sehingga kita tinggal mengikuti dan menyesuaikan bahwa sesungguhnya hal itu yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita belum mengerti, bahkan merasa tidak mampu untuk menjalani, bahkan bukan protes, apalagi melawan kehendaknya, tetapi mohon hikmat dan kekuatan agar dimampukan mengerti dan dapat menjalani seturut kehendak Tuhan. Maka keindahan dan hal-hal yang mendatangkan sukacita yang kita rasakan, karena kita bisa melihat rangkaian peristiwa dalam kehidupan yang dijalin rapi, sistematis meskipun kadang nampak rumit, tetapi kita bisa melihat kuasa ilahi yang berkarya penuh kuasa melaksanakan rencana dan kehendak Allah dalam waktu dan peristiwa yang Allah kehendaki. Maka sungguh kata pengkhotbah, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan manusia diperkenankan untuk dapat memahami pekerjaan Allah dari setiap peristiwa dalam kehidupan, meskipun setelah semua peristiwa itu terjadi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami melimpah dengan syukur atas anugerah dalam kehidupan kami. Betapa indahnya rencana dan kehendak baik dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami kehendak-Mu dari kenyataan dalam kehidupan yang kami jalani, untuk membuat kami tetap taat dan setia kepadamu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya.
anugerah dan kemurahan Allah Bapa, kasih setia dalam kelembutan dan kesabaran Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.